Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Yusdi, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Kuantan Sengi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, haruslah mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif ini dapat diciptakan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk dapat melakukan kontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang diharapkan murid dapat menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi. Yang pertama ialah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Motivasi yang selanjutnya ialah untuk mendapat pujian atau penghargaan. Dan yang terakhir untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka yakini. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama ialah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima ialah guru sebagai manajer. Idealnya, seorang guru harus menjadi guru yang pada posisi yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Guru bersama murid berbuat sesuatu dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan serta mencari solusi atas apa yang dibuat sesuai dengan keyakinannya melalui proses restitusi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas, yaitu sebuah kesepakatan antara guru dan murid di kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan dipatuhi oleh seluruh warga di kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam melaksanakan restitusi kepada siswa, dilakukan dengan 3 tahapan yang saling terkait. Adapun tahapan tersebut ialah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut hal-hal yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang merubah identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku ada alasannya, sehingga guru lebih mengenal dan mengakui kebutuhan muridnya. Yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna bagi murid sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, keterkaitan materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan memudahkan tercapainya tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Keterkaitan materi yang kedua yaitu budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan materi yang
terakhir yaitu budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak ialah terbentuknya budaya positif di sekolah melalui mewujudkan visi guru penggerak yang melaksanakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi-refleksi dari pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif, tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan proses segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dan akan diimplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Selama ini, saya menduga murid yang nakal itu karena kurangnya perhatian. Ternyata banyak faktor yang membuat kejadian tersebut sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang murid ingin raih sesuai dengan konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Perlunya seorang guru dalam memahami kelima dasar tersebut dalam menyelesaikan pemenuhan kebutuhan murid di sekolah. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami yaitu selama ini, posisi kontrol yang saya lakukan di kelas adalah posisi penghukum dan teman. Seringkali, saya memposisikan sebagai penghukum. Yang seharusnya saya lakukan adalah sebagai manajer yang menyelesaikan permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi kepada murid di kelas ataupun di sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani murid saya di sekolah yang berkelahi baik di kelas maupun di sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid dengan melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena telah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang diperbuatnya melalui keyakinan yang mereka yakini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki? Hal baik yang sudah ada yaitu sudah mulai muncul motivasi internal murid di sekolah untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, dan hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru yang seharusnya adalah posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan persoalan murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sering pakai ialah penghukum. Sesekali saya juga menggunakan posisi teman dalam menyelesaikan persoalan. Perasaan saya terkadang sedih melihat murid yang masih SD selalu diberi hukuman saat melakukan kesalahan tanpa diberikan solusi atas permasalahannya. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari dan mulai berubah menjadi posisi kontrol manager.
Saya melaksanakan posisi menjadi tenang. Setelah saya melaksanakan posisi perasaan saya menjadi tenang dan bahagia karena telah memberikan jalan kepada murid untuk mencari solusi yang dia lakukan atas kesalahan yang diperbuatnya. Saya menyadari bahwa komunikasi sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya selalu melakukan pertanyaan kepada murid terkait persoalan. Mengapa berbuat hal tersebut? Ceritakan alasannya. Saya baru mengetahui kalau itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah, di mana hanya tahapan itu yang saya lakukan selama ini. Selain konsep yang disajikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya paling penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, baik itu warga di kelas maupun warga di lingkungan sekolah, serta sarana-prasarana yang mendukung dalam mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Itulah tadi penyampaian dari saya. Semoga menginspirasi. Akhir kata, marilah kita terus bergerak, yang akhirnya tergerak dan akhirnya adalah menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.